Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah kepramukaan, kepada Bapak Ahmad Kudori SHMH, saya Umi Kulsum dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah NIM 2025-120015. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan 16 simpul pada tali temali kepramukaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kepramukaan. Yuk simak videonya sampai habis ya. Baik teman-teman, kita akan mempraktekkan simpul yang pertama, yaitu simpul mati. Jadi perhatikan teman-teman, simpul mati, langkah yang pertama adalah kita membuat seperti ini, huruf X teman. Kemudian kita lilitkan ke bawah. Nah, kemudian kita buat lilitan yang sama. Nah, langsung kita tarik seperti ini. Nah, inilah simpul mati. Untuk yang kedua, kawan-kawan, kita akan mempraktekkan simpul hidup. Untuk simpul hidup ini kita hanya menggunakan satu saja ya kawan. Ya, seperti ini. Kita membuat bulatan seperti ini. Kemudian kita masukkan satu tali ini ke dalam sini dan kita tarik. Nah, maka akan membentuk seperti ini. Inilah simpul hidup. Untuk yang ketiga, yaitu simpul kembar. Perhatikan ya kawan-kawan, simpul kembar kita menggunakan dua utas tali, ujung dengan yang ujung. Kemudian kita lilitkan seperti ini. Karena kembar, maka kita ulangin satu lagi sama seperti itu. Nah, seperti ini kawan. Nah, setelahnya kita akan gabungkan simpul kedua simpul ini, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, jika kita tarik, bentuknya akan jadi seperti ini, dan dia bisa ditarik kembali. Nah, seperti ini kawan. Nah, bisa juga kita tarik kembali. Inilah yang dinamakan simpul kembar. Kemudian yang keempat, kita akan mempraktekkan simpul pangkal. Kita lepas dulu ya kawan yang simpul kembarnya. Untuk yang simpul pangkal, itu caranya adalah kita membuat bulatan yang sama seperti ini. Satu di atas ya. Dan kita membuat bulatan lagi seperti ini kawan. Nah, jika simpul pangkal, maka yang satu harus di bawah, yang satu harus di atas seperti ini. Kemudian kita gabungkan menyilang. Kemudian kita tarik. Nah, jika dia telah membentuk huruf X seperti ini, maka dia telah menjadi simpul pangkal. Untuk yang selanjutnya, yaitu simpul jangkar. Untuk simpul jangkar ini sangat mudah ya kawan. Tinggal kita membuat seperti ini, kemudian kita masukkan dari telunjuk dan jari ibu jari kita ke belakang, memutar, kita tarik ke sini. Nah, jadilah seperti ini. Inilah simpul jangkar. Kemudian kita akan membuat simpul anyam. Untuk simpul anyam ini kita membutuhkan dua utas tali ya kawan. Dua utas tali yang berbeda. Jadi seperti ini. Kita bentuk dulu seperti ini. Kemudian ini talinya yang berbeda. Kita masukkan ke bawah sini.
kemudian kita lilitkan ke bawah lagi, kemudian kita lilitkan ke bawah sini. Nah, lalu kita tarik. Nah, inilah simpul anyam. Untuk yang selanjutnya yaitu simpul anyam berganda. Sama dengan yang tadi, prosesnya hanya di ganda ya teman-teman. Jadi prakteknya menjadi 2 kali lilitan. Kita masukkan lagi seperti tadi, sama. Nah, kita masukkan ke sini. Maka ini tidak langsung kita kesinikan ya kawan, kita lilitkan sekali lagi. Nah, seperti ini, baru kita masukkan ke sini. Nah, inilah yang dinamakan ganda kawan. Jadi ada 2 lilitan. Kalau tadi ada 1, sekarang ada 2. Inilah yang dinamakan simpul ganda. Simpul anyam berganda. Ini adalah gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besar, namun pada keadaan kering ya kawan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu simpul 8. Simpul 8 ini sangat mudah sekali ya kawan. Kita membentuk bulatan seperti tadi, kemudian kita arahkan ke belakang, kita tarik ke sini sampai dia membentuk angka 8. Nah, seperti ini. Ini dia angka 8, makanya dia disebut simpul 8. Kita kemudian hanya menarik saja seperti ini. Nah, seperti itu kawan. Inilah namanya simpul 8. Oke kawan, yang ke-9 yaitu kita akan mempraktekkan simpul ujung tali. Jadi seperti ini ya. Simpul ujung tali dimulai dari membuat lingkaran seperti ini, kemudian kita putar ke belakang 1, 2 dan 3, kemudian kita masukkan ke sini dan kita tarik yang ini. Nah, itulah seperti ini. Itulah simpul ujung tali. Kemudian simpul ke-10 yaitu simpul tambat. Dalam simpul tambat ini kita akan menggunakan sebuah benda ya. Jadi simpul tambat prakteknya seperti ini. Kita lilitkan ke sini, kemudian kita masukkan 1, 2, kemudian 3. Sama prosesnya seperti tadi, tinggal kita tarik ke atas. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Inilah simpul tambat. Kemudian kita membuat bulatan, kemudian kita masukkan, kita lilitkan ke belakang, kemudian kita masukkan ke sini dan kita tarik seperti ini. Nah, jadilah dia simpul tiang. Selanjutnya yaitu simpul lasso. Simpul lasso mirip ya dengan simpul tiang, namun prakteknya seperti ini. Buat seperti ini, kemudian kita sampingkan, kita sampingkan sini lagi, kemudian kita masukkan ke sini, lalu kita tarik. Nah, seperti inilah simpul lasso. Kemudian simpul tangga tali. Simpul tangga tali ini seperti biasanya ya kawan, hanya menali seperti biasa seperti ini. Nah, lalu kita tarik seperti ini. Karena dia tangga, maka nanti di sini juga akan dibentuk seperti itu sampai ke bawahnya. Jadi talinya seperti ini. Nah, kemudian simpul yang ke-14 yaitu simpul erat. Jadi prakteknya adalah membuat huruf Z. Seperti ini ya kawan, huruf Z. Oke, kemudian kita lilitkan ke belakang.
kita masukkan ke sini, kita tarik ke atas. Kemudian yang bawahnya kita tarik lagi ke belakang, kita masukkan, lalu kita tarik ke belakang. Nah, jadi seperti ini. Inilah simpul erat. Nah, simpul 15 yaitu simpul penarik. Jadi seperti ini kawan, kita bikin seperti ini. Kemudian kita masukkan ke bawah sini. Nah, dia udah terbentuk seperti ini. Kemudian kita tarik ke belakang sini, kemudian kita tarik ke depan. Nah, jadilah seperti ini. Jadi inilah yang untuk menarik sebuah benda. Inilah simpul penariknya. Nah, seperti ini. Oke, yang terakhir yaitu simpul kursi. Jadi simpul kursi ini dalam prakteknya mirip dengan simpul pangkal. Kita bikin bulatan seperti ini, kemudian kita bikin bulatan lagi. Nah, kemudian sudah seperti ini di atas ya, ini di bawah, dan kita masukkan ke dalam sini. Yang ini kita tarik ke bawah, yang ini kita ambil, kita tarik. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita bikin bulatan lagi kecil, kemudian ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, jadilah dia seperti ini. Kemudian satunya sama, kita juga buat bulatan dari belakang, kemudian kita masukkan di atas. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini jika kita tarik. Satunya ada di atas, satunya ada di bawah ya. Jadi ini nanti yang untuk bendanya.